Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 333 pertempuran terakhir. Tang San sendiri juga mantap dalam kultivasi, ia telah meningkatkan transformasi rubah surgawi dan transformasi waktunya ke tingkat yang sama dengan teman-temannya. Xuan Tiangong stabil di tingkat ke-8, dan dia secara bersamaan melunakkan tubuhnya dan meningkatkan kekuatan spiritualnya. Bahkan, dia tidak perlu mengambil terlalu banyak harta surga dan bumi, karena dia dapat langsung menyerap aura langit dan bumi yang telah dimurnikan dan disaring oleh pohon emas. Tidak perlu terburu-buru untuk meningkatkan kultivasinya, karena setelah berkultivasi, Tang San menemukan bahwa tingkat transformasi iblis terkait erat dengan tingkat kultivasi. Jika hanya tingkat kultivasi yang naik, dan tingkat transformasi dewa iblis tidak meningkat, maka, jika kamu terus mengembangkan transformasi dewa iblis, itu akan menjadi sangat sulit untuk ditingkatkan. Oleh karena itu, situasi terbaik adalah meningkatkan keduanya bersama-sama, atau bahkan memprioritaskan promosi transformasi dewa iblis. Jika kultivasinya tidak ditekan dengan sengaja, dia pasti sudah mencapai urutan ke-9. Tapi ini bukan yang dia inginkan, dia membutuhkan lebih banyak curah hujan dan akumulasi. Karena dia mengerti betapa sulitnya untuk menembus level dewa di masa depan. Basis kultivasi tidak terburu-buru untuk ditingkatkan, karena perlu menunggu peningkatan ranah transformasi iblis dari mitra. Tetapi pada tingkat spiritual, dia melakukan yang terbaik untuk meningkat. Kekuatan spiritualnya telah mencapai puncak tingkat ke-9, dan kekuatan spiritual yang telah dia tingkatkan sekarang secara alami lebih banyak digunakan untuk memelihara kesadarannya. Ini bukan transformasi, tapi nutrisi. Tidak ada keraguan bahwa penggunaan kekuatan spiritual untuk merangsang kesadaran sangat besar, dan peningkatan kesadaran sangat lambat. Ini adalah hal yang sangat padat karya, tetapi juga tidak mungkin. Sebelum mencapai tingkat dewa, kesadaran tidak dapat langsung dikultivasikan. Dengan kata lain, begitu Tang San secara langsung mengembangkan indera spiritualnya untuk meningkat, dia akan ditemukan oleh penguasa alam dunia ini untuk pertama kalinya. Pada saat itu, tidak ada pertanyaan apakah dia bisa menjadi dewa, aku takut dia akan langsung diserang oleh penguasa plane. Karena itu, dia hanya bisa menggunakan metode Buddha ini untuk memelihara kesadarannya. Lambat, tapi setidaknya layak dan efektif. Memori dalam pikiran Tang San menjadi lebih jelas dan lebih jelas karena stabilisasi dan peningkatan kesadarannya. Ketika dia baru saja bereinkarnasi, ingatan terdalam yang dia simpan adalah segalanya antara dia dan istrinya. Untuk menjaga agar ingatan ini tidak terpengaruh dalam keadaan kesadaran yang lemah, dia bahkan meletakkan ingatan lain di lapisan luar. Sehingga ketika dia pertama kali bereinkarnasi, beberapa hal, termasuk ingatan kultivasi, tidak begitu jelas, dan dia hanya mengingat beberapa hal yang paling mendasar. Dengan stabilisasi dan pemulihan kesadarannya, ingatannya menjadi semakin jelas, dan berbagai pengalaman dan kemampuan berpikir yang kuat dari generasi Raja Dewa berangsur-angsur pulih. Ini adalah peningkatan terbesarnya. Tidak peduli bagaimana kemampuan plane ini dikultivasikan, tidak mungkin untuk melampaui kemampuan sebelumnya. Lagi pula, di dunia yang penuh dengan sumber daya yang sangat besar ini, tidak pernah ada keberadaan tingkat Raja Dewa. Keasalan Raja Dewa adalah harapan terbesar dari hampir semua alam, karena hanya dengan cara ini ia dapat membuat seluruh alam berevolusi menjadi alam dewa. Tetapi ingin measalkan Raja Dewa adalah hal yang sangat sulit, dan bahkan dapat dikatakan bahwa tidak mungkin untuk berhasil. Aku tidak tahu berapa banyak plane kuat yang terjebak dalam langkah ini, dan mereka telah berusaha keras untuk keluar dari langkah ini. Karena itu, jika Tang San ingin mendominasi dunia ini, cara terbaik adalah mengembalikan statusnya sebagai Raja Dewa. Meski begitu, dia tidak bisa dengan mudah mempengaruhi keseimbangan plane. Pada saat itu, dia harus tak terkalahkan. Tentu saja, dia tidak akan memikirkannya sekarang, karena terlalu jauh untuk kembali ke keadaan semula. Menerobos ke tingkat dewa adalah jarak alami yang harus dihadapi. Dalam beberapa hari terakhir, saat berkultivasi, dia berpikir tentang bagaimana mencapai terobosan dalam menghadapi tekanan seluruh plane dengan memulihkan beberapa kesadaran spiritual. Kesimpulan akhir tidak lebih dari kata-kata, paksaan dan bujukan. Setelah pertandingan ke-9, mereka telah tinggal di lembah emas selama lebih dari setengah bulan, mencoba menebus kekurangan mereka dan memperbaiki diri. Tetapi bahkan di tempat yang cocok untuk kultivasi seperti lembah emas,
Peningkatan basis kultivasi mereka tidak dapat dicapai dalam semalam, dan perlu akumulasi terus-menerus untuk melanjutkan. Melalui kompetisi dan penjualan arai pengumpulan roh, mereka telah menguasai banyak uang. Tang San baru-baru ini dengan sengaja meminta Zhang Haoxuan untuk mengurangi output dari arai pengumpulan roh, satu untuk menaikkan harga, dan yang lainnya adalah untuk menyatakan ketidakpuasan dengan organisasi. Penanganan Zhang Haoxuan dalam hal menerobos menjadi dewa membuat Tang San melihat ketidakcukupan dalam organisasi Redemption Organization. Sejak saat ini, organisasi Redemption Organization telah berulang kali mendesak Zhang Haoxuan untuk pergi ke markas untuk melaporkan pekerjaannya. Karena itu, sudah dekat untuk pergi ke pengadilan leluhur. Pertandingan ke-10 mereka akan segera dimulai. Duduk di bawah pohon emas, Tang San menatap teman-temannya dengan senyum tipis di wajahnya. Apakah kalian semua siap? Ini adalah pertandingan terakhir. Wu Bingji memandang Tang San, tersenyum sedikit, dan berkata, selama kamu pikir kami siap, kami akan siap. Dubai tersenyum dan berkata, ya, kamu bisa melakukannya jika kamu mengatakannya. Cheng Zicheng memandangi kulit emas pucat yang menjulang, seolah-olah itu tidak seadil sebelumnya, dan sedikit tertekan. Pergi untuk melihat Wu Bingji diam-diam, kakak senior tidak tahu apakah dia menyukai keadaannya sekarang. Namun, kekuatannya memang meningkat banyak. Guli berkata, kekuatan spiritualku tampaknya telah meningkat ke titik kritis. Aku perlu beberapa rangsangan. Mari kita lakukan. Ke-9 pertandingan telah datang, dan ini adalah pertandingan terakhir. Tang San mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu mari kita semua bersiap-siap. Semuanya berjalan sesuai rencana kita. Sehari kemudian, berita datang dari Koloseum Kota Keri yang membuat seluruh Kota Keri mendidih. Tim Shrek, yang telah memenangkan 9 pertempuran tim, akhirnya akan menantang untuk pertandingan ke-10 mereka. Dan lawan yang akan mereka hadapi adalah keberadaan menakutkan yang sangat kuat dan sangat ganas yang juga telah memenangkan 9 pertempuran tim. Akankah 5 pejuang manusia dari tim Shrek naik ke langit dan menjadi bangsawan dalam satu langkah, atau akankah mereka jatuh dan membiarkan semua upaya mereka sebelumnya sia-sia? Semuanya akan diputuskan oleh pertarungan pamungkas ini. Untuk sementara, situasi pertempuran ini hampir dibahas di jalan-jalan dan gang-gang di Kota Keri. Manusia hampir dengan suara bulat optimis tentang tim Shrek, percaya bahwa beberapa dari mereka akan bisa menang. Tidak peduli siapa lawannya, pada saat seperti ini, manusia bersatu menjadi satu dengan dunia luar. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan yang sangat langka untuk melihat harapan dari suku. Meskipun hati mereka tegang karena ini, mereka penuh dengan kerinduan. Mereka dengan tulus berharap bahwa manusia dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Mungkin, di mata pengikut manusia, tidak mungkin kebangkitan manusia untuk bersaing dengan monster dan monster. Mereka hanya ingin melihat bahwa manusia juga memiliki kesempatan untuk menjadi bangsawan. Setidaknya, manusia dengan kecerdasan tinggi ingin menjadi lebih kuat, ingin keluar dari pengepungan di bawah penindasan monster dan roh. Koloseum memberi mereka kesempatan untuk benar-benar merasakan untuk pertama kalinya bahwa manusia bisa bersaing dengan monster yang kuat. Dalam pertempuran ini, satu suara sulit didapat. Harga tiket telah dinaikkan menjadi 3 kali lipat dari harga aslinya, dan pasokannya masih terbatas. Hampir semua bangsawan besar di Kota Keri datang untuk menyaksikan pertarungan yang sangat langka ini untuk Koloseum. Solen 5 Chapter 334 Pelukan. Permainan akan dimainkan dalam 3 hari, karena akan menunggu pengadilan leluhur untuk mengirim utusan yang bertanggung jawab atas pengawasan untuk memastikan keadilan pertempuran ini. Bagaimanapun, sangat luar biasa bahwa umat manusia telah memenangkan 9 kemenangan, dan terlalu mudah untuk menimbulkan kecurigaan. Dalam 3 hari terakhir, jalan-jalan dan gang-gang telah membahas hal yang sama, dan orang-orang bahkan dapat mendengar seseorang meneriakkan headshot dari waktu ke waktu. Tidak seperti manusia, monster hampir dengan suara bulat percaya bahwa manusia tidak bisa menang. Karena mereka secara tidak sadar percaya bahwa tidak dapat dihindari bahwa manusia tidak boleh dibiarkan menjadi bangsawan. Terlebih lagi, tim yang akan dihadapi tim Shrek jauh di depan tim Shrek dalam hal popularitas. Jadi, total volume taruhan untuk pertempuran ini sudah mengejutkan. Pihak yang bertaruh pada klan monster untuk menang jelas lebih unggul. Bagaimanapun, kekayaan di tangan manusia sangat terbatas, bahkan jika kemenangan tim Shrek di masa lalu membuat mereka banyak, tidak mungkin untuk dibandingkan dengan para bangsawan dari klan monster. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sejumlah besar uang tiba-tiba diinvestasikan di tim Shrek, yang sebenarnya menurunkan peluang beberapa poin.
Ini membuat bangsawan besar yang berencana menginvestasikan lebih banyak uang di piring waktu untuk mencari kegembiraan segera menginvestasikan lebih banyak uang dalam permainan menang kalah, membawa peluang permainan menang kalah kembali menjadi 5-1. Dengan kata lain, jika tim Shrek menang, mereka bisa kalah 5. Sebelum permainan dimulai, dalam hal tingkat dukungan, manusia sudah berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Bahkan beberapa manusia yang bijaksana menasihati pasangan mereka untuk tidak terlalu berharap. Lagi pula, terlalu sulit bagi manusia untuk mendapatkan status bangsawan. Dalam keadaan seperti itulah suasana di Koloseum menjadi lebih dan lebih tegang, sedemikian rupa sehingga penonton yang datang ke Koloseum untuk menonton pertandingan selama beberapa hari menjadi sangat bersemangat, menghasilkan banyak. Dan hari ini akhirnya datang. Saat Tang San dan kelimanya tiba di luar Koloseum, mereka samar-samar merasakan perbedaan antara hari ini dan masa lalu. Permainan ini dimainkan pada malam hari, dan dikatakan bahwa Koloseum dikelilingi oleh air di pagi hari. Mansion Tuan Kota secara khusus mengirim orang untuk menjaga ketertiban. Tang San dan yang lainnya akhirnya masuk ke sekitar Koloseum, dan kemudian diam-diam mengenakan topeng untuk menunjukkan identitas mereka kepada penjaga Koloseum sebelum dimasukkan. Bunuh. Ini adalah sesuatu yang Tang San dan 5 lainnya bisa rasakan dengan jelas. Suasana dingin memberi orang rasa depresi yang tak terlihat, sehingga pembacaan warna putih yang biasanya ramai menjadi hening. Ketika mereka menerobos kerumunan, mereka bahkan bisa melihat banyak manusia dengan mata merah, dan orang-orang itu sangat bersemangat, bahkan histeris. Di antara mereka, pasti ada penjudi, tetapi lebih banyak dari mereka adalah manusia yang penuh harapan, menantikan kemenangan yang membuat zaman ini bagi manusia dalam arti yang sebenarnya. Bisakah kemenangan seperti itu benar-benar dicapai? Tidak ada yang tahu. Apalagi kepercayaan manusia terhadap kemenangan game ini semakin berkurang dengan semakin banyaknya informasi yang dirilis oleh pihak resminya. Namun meski begitu, manusia tidak rela melepaskan harapan sedikit pun. Lagi pula, mereka sudah terlalu lama menantikan hari seperti itu. Satu-satunya yang tidak gugup mungkin Tang San. Bukan saja dia tidak gugup, dia bahkan sedikit bersemangat. Emosi seperti itu sudah lama tidak muncul. Setidaknya sejak Mei Gongzi mundur, dia tidak pernah muncul lagi. Kekompakan umat manusia dapat dimulai dari pertempuran ini. Apa yang paling ingin dicapai oleh organisasi Redemption Organization adalah menjadikan kota Keri sebagai basis umat manusia, itu sebabnya mereka berencana untuk mendukung Mei Gongzi dengan segala cara untuk menjadi penguasa kota-kota Keri. Bahkan jika kamu tahu bahwa kemungkinan ini tidak tinggi, kamu bekerja keras untuk itu. Kemudian, demi Mei Gongzi, dan demi umat manusia, pekerjaan menyatukan hati orang-orang pada tahap awal akan dilakukan oleh kami. Kera Iblis Haus Darah sudah menunggu di sana, dan ketika dia melihat Tang San dan 5 orang datang, dia menyapa mereka dengan wajah serius dan membawa mereka ke ruang tunggu. Setelah menutup pintu ruang tunggu, Kera Iblis Haus Darah berkata dengan sungguh-sungguh, atas nama pemilik, aku akan bertanya kepadamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu benar-benar ingin berpartisipasi dalam permainan terakhir ini? Sudah terlambat untuk menyesalinya. Setelah semua, hidup hanya ada sekali. Jika kamu menyerah permainan, kamu akan kehilangan reputasimu paling banyak. Toh tidak ada yang melihat wajahmu di balik topengmu, dan kamu masih bisa hidup dengan baik. 9 kemenanganmu sudah menjadi rekor terbaik manusia sejarah. Wu Bingji berkata dengan tenang, kali ini telah tiba. Bahkan jika kita tahu bahwa kita akan mati, kita tidak memiliki kesempatan untuk mundur. Ini adalah pertama kalinya kita manusia memiliki harapan. Jika kita mati dalam pertempuran, setidaknya harapan ini benih akan berkecambah. Di hati semua orang, jika kita mundur tanpa bertempur, maka api harapan akan benar-benar padam. Kamu bukan manusia, dan kamu tidak akan mengerti betapa pentingnya ini bagi kita manusia. Ini untuk mendukung kita lebih banyak manusia untuk hidup. Harapan. Kera Iblis Haus Darah menatapnya dalam-dalam dan berkata, jika itu masalahnya, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Meskipun kita bukan kelompok, tetapi ini adalah akhir dari masalah, aku mengagumi kalian semua. Persiapkan dirimu. Setelah mengatakan ini, dia membuka pintu dan berjalan keluar. Kera Iblis Haus Darah hari ini jelas tidak sehormat di game sebelumnya. Jelas, dia tidak berpikir tim Shrek bisa menciptakan keajaiban. Apa yang dia katakan hari ini adalah dari hatinya, dia benar-benar tidak ingin tim Shrek terus berpartisipasi dalam kompetisi. Kata-kata Wu Bingji juga membuatnya sangat mengagumi. Wu Bingji menoleh untuk melihat 4 lainnya, dan berkata,
Kera haus darah itu benar, hari ini, kita kemungkinan besar akan mati, dan kita tidak akan bisa mengalahkan lawan kita. Jika ada di antara kalian yang ingin berhenti sekarang, itu tidak masalah. Sudah terlambat. Selama satu orang berpartisipasi, itu berarti tim Shrek kita tidak jatuh, dan ras manusia tidak jatuh. Mata Guli itu cerah, dan dia tersenyum, kakak senior, ketika aku pertama kali datang, aku benar-benar gugup. Sama seperti pertama kali aku datang, aku sangat gugup. Semua orang takut mati, dan aku tidak terkecuali. Namun, kamu benar, kami tidak hanya mewakili diri kami sendiri, tetapi juga harapan umat manusia. Darahku terbakar sekarang, bukan kematian. Lakukan saja. Ketegangannya menghilang, dan di matanya, tampaknya ada api sedang menyala. Cheng Zichen berdiri dan berjalan perlahan menuju Wu Bingji. Melihatnya, mata Wu Bingji sedikit lebih lembut, dan berkata, Cheng Zi, ini adalah urusan pria kita, seharusnya tidak. Cheng Zichen berjalan ke arahnya, menutup mulutnya, dan berkata sambil tersenyum, jangan maco. Meskipun aku cukup menyukai selera maskulin priamu, ada pepatah dalam diri manusia bahwa wanita tidak mengizinkan pria. Itu semua untuk harapan umat manusia, kenapa hanya kamu laki-laki yang bisa? Kami para wanita bisa melakukan hal yang sama. Kakak senior, aku hanya ingin memberitahumu sesuatu dari hati, bisakah kamu ikut denganku? Ah, Wu Bingji terkejut. Hei hei hei. Dubai tertawa terbahak-bahak tidak jauh dari situ, ucapkan hatimu, Cheng Zi, jangan membuat masalah di sini. Kuberitahu, aku sudah menghitung, keberuntungan kita hari ini, semoga berhasil. Cheng Zichen memelototinya dengan tajam, berbalik ke Wu Bingji, meraih lengan bajunya, dan menunjukkan sedikit permohonan di matanya. Wu Bingji menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba membuka lengannya, dan menariknya ke dalam pelukannya. Ya, pelukan tanpa pamrih, pelukan erat. Solen 5 chapter 335 hari ini, aku tidak akan keberatan. Dalam adegan ini, apalagi Guli dan Dubai, bahkan Tang San tercengang. Siapa yang tidak tahu perasaan Cheng Zichen terhadap Wu Bingji, tetapi Wu Bingji selalu menjaga jarak darinya di hari kerja dan tidak pernah memberinya kesempatan. Siapa sangka saat ini, kakak laki-laki itu memeluknya. Otak Cheng Zichen bahkan lebih kosong. Pelukan kakak laki-laki yang lebar dan hangat, lengan yang kuat, dan napas khas anak laki-laki membuatnya kehilangan kemampuan untuk berpikir. Kemudian dia mendengar suara Wu Bingji bergema di telinganya, Cheng Zichen, jangan katakan apa-apa. Setelah permainan selesai, kami menang, dan aku akan memberi tauku. Pada saat itu, aku akan mendengarkanmu. Aku punya banyak waktu untuk mendengarkanmu, oke? Dengan mengatakan itu, Wu Bingji melepaskan tangannya, memandang Cheng Zichen sambil tersenyum, dan berkata, Dubai benar, saat ini, kita tidak bisa membuat masalah. Cheng Zichen hanya merasa pusing, dan wajahnya memerah. Dia melirik Wu Bingji diam-diam, lalu mengangguk penuh semangat, dan berkata, ya. Wu Bingji menoleh ke Tang San, tersenyum dan berkata, Tang San, apakah kamu memiliki sesuatu untuk menyengat kami? Tang San tersenyum dan berkata, tidak lagi. Hari ini aku akan menjadi kapten. Tang San berdiri, melirik keempat mitra, masih tersenyum, dan berkata, hari ini, aku tidak akan keberatan. Begitu kata-kata ini keluar, mata Wu Bingji dan 4 orang lainnya menyala hampir bersamaan. Mereka masih tidak tahu seberapa kuat Tang San, kata-katanya, tanpa syarat, membawa kepercayaan yang lebih besar daripada kata-kata apapun. Tang San mengulurkan tangan kanannya, Wu Bingji juga meletakkan tangan kanannya, lalu Cheng Zichen, Dubai, Guli. 5 telapak tangan ditumpuk bersama. Senyum di wajah Tang San menjadi lebih intens, dia meneriakkan kata-kata yang telah dia teriakkan berkali-kali di kehidupan sebelumnya, kata-kata itu terukir di lubuk jiwanya. Shrek, kemenangan. Shrek, kemenangan. Kelimanya meraung serempak. Koloseum Kota Keri. Karena Koloseum terlalu ramai, waktu check-in tiket hari ini sengaja dimajukan 1 jam lebih awal, agar yang punya tiket bisa check-in lebih awal untuk memastikan pesanan. Di Koloseum, kursi sudah penuh. Namun, penonton manusia saat ini jauh lebih kecil daripada di game sebelumnya. Bukan karena manusia enggan untuk datang dan menyaksikan pertarungan paling penting ini, melainkan karena tiketnya yang terlalu mahal. Di bawah dorongan yang disengaja dari para bangsawan, harga tiket telah meroket, dan hanya ada sedikit orang yang mampu membeli tiket tersebut. Di tribun, beberapa guru dari Akademi Redemption Organization datang. Dipimpin oleh Wali Kota Zhang Haoxuan, Siru, Guan Longjiang, Mu Enxing, dan Mu Yunyu mengikuti dari dekat.
Dengan sumber keuangan Zhang Haoxuan saat ini, tentu saja tidak masalah untuk membeli beberapa tiket. Di sekitar mereka, ada lebih dari 20 penonton manusia, yang semuanya memiliki status tertentu dalam populasi bawahannya masing-masing. Dan inilah seluruh hadirin manusia yang hadir hari ini. Mu Yunyu mengepalkan tangannya dengan gugup, menggigit bibir bawahnya dengan giginya. Dia benar-benar tidak yakin apa hasil pertandingan hari ini. Semua berita yang dia dengar tidak baik untuk tim Shrek. Dia tidak berani menonton pertandingan ini, tapi bagaimanapun juga dia datang. Karena dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan anak-anak. Sebelum Tang San dan 5 lainnya menghilang, Zhang Haoxuan memberitahu mereka bahwa mereka akan mengikuti pelatihan khusus. Bahkan ketika semua orang tidak optimis, mereka telah memenangkan 9 kemenangan berturut-turut. Sebagai bagian dari Redemption Organization, beberapa guru secara pribadi merasa bahwa manusia di kota Keri menjadi lebih kohesif dari sebelumnya, dan mereka semua berdoa untuk kemenangan tim Shrek. Tetapi semakin banyak yang mereka lakukan, semakin banyak tekanan yang bisa mereka rasakan. Pertempuran ini, bagi umat manusia, untuk menang adalah untuk menciptakan sejarah baru. Namun, jika mereka kalah, mereka akan mati di medan perang. Kemudian, untuk Redemption Organization, itu tidak diragukan lagi merupakan kerugian besar. Tidak ada yang pergi untuk menanyai Zhang Haoxuan mengapa dia tidak menghentikan mereka. Apa yang harus dipertanyakan sudah ditanyakan sebelum dia datang. Sampai sekarang, wajah Guan Longjiang masih dingin, dia belum berbicara dengan Zhang Haoxuan selama beberapa hari. Ekspresi Siru relatif tenang, dia duduk di samping Zhang Haoxuan dengan senyum tipis di wajahnya sepanjang waktu. Mu Enxing menarik napas dalam-dalam, menoleh untuk melihat Zhang Haoxuan, dan bertanya, "Wali kota, apakah kamu benar-benar yakin?" Dia tidak bisa tidak bertanya. Zhang Haoxuan meliriknya dan berkata, "Bahkan jika aku tidak yakin, apakah aku masih bisa menyesalinya sekarang?" Sudut mulut Mu Enxing berkedut, "Ya. Pada saat ini, sebenarnya tidak ada gunanya mengatakan apapun, kedua belah pihak sudah masuk, pertempuran tim ini tidak bisa dihindari. Dan, ini benar-benar pertarungan sampai mati. Ketika kamu datang, kamu dapat yakin, tenang, jangan tidak sabar. Kapan kamu melihat Lao Zhang melakukan sesuatu yang kamu tidak yakin?" Kata Siru sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, suasana hati guru-guru lain sedikit rileks. Memang, Zhang Haoxuan selalu dikenal karena ketenangannya, jika tidak, Dekan Kericol Lege bukan dia, itu harus seorang dengan basis kultivasi yang lebih tinggi. Zhang Haoxuan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi diam-diam memtitah, "Aku yakin itu pasti dalam kendaliku. Ada seorang anak laki-laki yang sudah di luar kendaliku. Aku hanya memiliki kepercayaan padanya." Gerbang besar terbuka, dan saat mereka berbicara, para kontestan di kedua sisi sudah memasuki Kolosseum. Di pihak tim Shrek, Wu Bingji masih berada di depan, Tang San mengikuti di belakangnya, diikuti oleh Guli, Dubai dan Cheng Zicheng. Mereka tidak mengubah formasi karena Tang San mengatakan dia adalah kapten hari ini. Lawan pasti juga mempelajarinya, dan evolusi sementara pasti akan membangkitkan kewaspadaan lawan. Dan ketika gerbang di seberang tim Shrek perlahan terbuka dan 5 sosok muncul di medan perang, hampir semua monster yang menyaksikan pertempuran mengeluarkan sorakan yang menghancurkan bumi. Di antara 5 monster di sisi yang berlawanan, di tengah adalah seorang pria kuat yang tingginya sekitar 2,5 meter. Dia tampaknya tidak jauh berbeda dari manusia, rambut pirang pendek tanpa angin dan wajah tampan penuh kedinginan dan kecanduan arti darah, dengan mata gagak di sudut matanya, menunjukkan fakta bahwa dia tidak muda, seluruh tubuh kuat dan proporsional, memegang pedang besar yang ditancapkan di tanah di kedua tangan, matanya menyapu ke arah tim Shrek. Meskipun dia sudah mengetahui identitas orang ini sebelumnya, ketika dia benar-benar melihatnya dengan matanya sendiri, anggota tim Shrek lainnya, kecuali Tang San, tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Orang ini sangat terkenal di Kolosseum, bagaimana menilainya? Ketika Tang San berpartisipasi dalam pelelangan besar, dia melihat iblis bermata satu yang kuat, Feng Hao Duluo puncak peringkat ke-9 bernama Yuxi, yang dikenal sebagai iblis pembegal. Awalnya Tang San masih menginginkan kesempatan untuk menantang monster bermata satu yang kuat itu di masa depan, tapi dia sangat membenci pria itu. Namun, Yuxi meninggal, ya, lebih dari sebulan yang lalu, iblis bermata satu yang sangat kuat mati. Dan dalam situasi 1 lawan 1, orang yang membegal Yuxi adalah orang yang ada di depannya.
Dia tidak memiliki nama, atau dia tidak ingin menyebutkan namanya. Bagaimanapun, di Kolosseum, dia hanya memiliki satu nama panggilan, Liger Swartsein. Ya, itu adalah Liger. Ada dua garis keturunan yang mengalir di dalam dirinya pada saat yang sama, dan ada dua jenis garis keturunan emas yaitu singa emas dan harimau suci emas. Garis keturunan emas dari singa dan harimau muncul pada dirinya pada saat yang bersamaan. Hanya dengan melihat tubuhnya, dia tidak sekuat singa emas dan harimau suci emas, tetapi kekuatan ledakan yang terkandung dalam tubuhnya melampaui dua ras ini. Meskipun belum mencapai tingkat garis keturunan tingkat pertama, itu sudah menjadi puncak di antara garis keturunan tingkat kedua. Solen 5 Chapter 336 Liger Swartsein. Liger ingin measalkan keturunan, tetapi karena isolasi reproduksi antara populasi, hanya ada tingkat keberhasilan 2%. Di antara 2% yang beruntung, 90% meninggal karena cacat genetik bawaan. Sangat jarang untuk bisa bertahan hidup, dan memiliki dua garis keturunan pada saat yang sama. Tidak ada keraguan bahwa Liger Swartsein di depannya adalah salah satunya. Justru karena dia memiliki dua garis keturunan pada saat yang sama, dia dianggap sebagai outlier di antara dua kelompok emas utama, dan dia tidak diperbolehkan ada. Dia berjuang dan bertahan dalam penderitaan sejak kecil, dan berkultivasi selangkah demi selangkah ke kondisinya saat ini. Dia tumbuh dengan rasa malu sebagai seorang cacingan. Ketika dia benar-benar tumbuh dewasa, hatinya dipenuhi dengan kebencian. Jadi, dia datang ke Kolosseum. Ketika dia pertama kali datang ke Kolosseum, kultivasinya hanya urutan ke-7. Butuh 1 tahun baginya untuk memenangkan kemenangan beruntun dalam pertarungan 1 lawan 1, dan akhirnya memperoleh status bangsawan, dan basis kultivasinya juga mencapai puncak urutan ke-9. Dia adalah pria yang sangat kuat, dengan pedang yang berat dan garis keturunan emas kembar yang kuat, dia keluar dari kehidupan terbuka. Menurut prediksi yang dibuat oleh klan Singa Emas dan Harimau Suci Emas, begitu dia mencapai tingkat dewa di masa depan, dia akan dengan cepat memulai perjalanannya untuk mendaki, dan mungkin ada kesempatan untuk mencapai tingkat Kaisar Iblis Besar. Oleh karena itu, dua keluarga emas yang pernah menolaknya kini mulai memenangkannya, berharap dia dapat kembali ke grup. Namun, Liger Juggernaut menepisnya. Untuk dua spesies yang memberinya darah, hanya ada kebencian di hatinya. Dia lebih suka tinggal di Kolosseum dan mengumpulkan sumber daya kultivasinya melalui pertempuran terus-menerus, daripada kembali ke dua kelompok ini. Dia lebih suka menggunakan pembegalan untuk membuktikan segalanya daripada melihat keluarga emas ini. Yuxi memprovokasi dia, tetapi Yuxi mati dan dipotong setengah olehnya. Dia telah memahami kebenaran sejak dia masih kecil, di dunia ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri dan kekuatannya sendiri. Namun, baginya, bantuan Kolosseum untuk kultivasi dan peningkatannya semakin berkurang. Setelah mencapai puncak tingkat ke-9, dia sudah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di sini. Karena dia adalah garis keturunan kembar, kedua garis keturunan emas itu kuat, tetapi mereka juga menciptakan penghalang garis keturunan di tubuhnya, membuatnya semakin sulit untuk menerobos menjadi dewa. Sudah lebih dari setahun sejak dia memasuki puncak Orde ke-9. Meskipun dia terus bertarung, dia tidak pernah bisa membuat kemajuan lebih lanjut. Kolosseum memberitahunya bahwa kegembiraan teamfight akan lebih kuat, dan dia setuju untuk berpartisipasi dalam teamfight. Kolosseum secara khusus mengatur beberapa orang kuat untuk bekerja sama dengannya untuk berpartisipasi dalam pertempuran tim. Tidak ada keraguan bahwa timnya telah menang 9 kali berturut-turut. Namun ketidakpuasannya, dia tahu bahwa dia telah menjadi alat bagi Kolosseum untuk menghasilkan uang, karena dia tidak mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan dari pertarungan tim ini. Hari ini adalah pertempuran terakhir di mana Liger Swartsein tinggal di Kolosseum untuk berpartisipasi. Setelah pertempuran ini, dia akan menerima sejumlah besar uang, ditambah status bangsawan yang dia peroleh sebelumnya. Di dunia ini, dia sudah bisa pergi di mana saja. Dalam informasi yang diperoleh oleh tim Shrek, deskripsi raksasa Liger ini adalah sebagai berikut. Dia adalah Liger yang sangat kuat, keberadaan menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Feng Hao dulu nyata yang sulit untuk dikalahkan oleh Feng Hao dulu garis keturunan tingkat pertama. Setelah 1000 cobaan dan kesengsaraan dalam pertempuran, dia sombong, di matanya, dia hanya bisa bergerak maju. Ya, dia sombong, jadi dalam semua pertarungan tim yang dia ikuti sebelumnya, dia tidak repot-repot bekerja sama dengan yang disebut rekan satu tim. Hampir setiap saat, dia membegal lawan dengan pedang berat di tangannya dan dengan cepat mengakhiri pertempuran. Karena itu, hampir semua sorakan di tribun adalah untuk pria kuat ini.
Liger Swatseng sudah menjadi bangsawan, tetapi dia masih tinggal di Kolosseum untuk mengasah dirinya sendiri, sehingga dia dikenal sebagai yang terkuat di bawah level dewa. Faktanya, rekan satu tim yang berdiri di kedua sisi Liger Swatseng tidak lemah, meskipun kecemerlangan mereka telah banyak ditutupi oleh kapten, bagaimana mereka bisa menjadi orang biasa yang dapat digabungkan dengan Liger Swatseng. Selain itu, 4 rekan tim Liger Juggernaut memiliki satu kesamaan, mereka semua adalah anak haram dari keluarga besar. Ya, itu anak haram. Anak haram yang asal dari keluarga bangsawan klan Yokai tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi bangsawan. Ini adalah aturan leluhur. Klan monster utama tidak mendukung anak haram demi darah murni. Oleh karena itu, beberapa klan monster yang kuat telah menemukan beberapa metode khusus untuk memungkinkan keturunan tidak sah mereka memperoleh status bangsawan. Di antara mereka, cara tercepat dan paling langsung adalah bekerja sama dengan Kolosseum. Seberapa cepat memenangkan 10 pertarungan tim berturut-turut untuk mendapatkan status bangsawan? Secara teori, kamu bisa mendapatkan status bangsawan paling cepat dalam 10 hari. Oleh karena itu, ketika ada Feng Hao Douluo teratas di Kolosseum, tempat untuk pemain Feng Hao Douluo teratas akan dijual. Hal ini diperbolehkan oleh aturan untuk memimpin tim menuju kemenangan oleh Feng Hao Douluo teratas dan dengan demikian mendapatkan status bangsawan. Tentu saja, melakukannya juga mengandung risiko, dan itu adalah risiko kematian. Oleh karena itu, jika kamu ingin menggunakan cara ini untuk mendapatkan status bangsawan, kamu tetap harus memiliki latar belakang tertentu. 4 rekan tim dari Liger Swatseng semuanya datang seperti ini. Ying Jie, Raja Iblis Rusa Badak, masih sangat menghargai tim Shrek. Oleh karena itu, ketika memilih lawan untuk mereka sebelumnya, dia secara khusus bertanya kepada mereka lawan seperti apa yang ingin mereka hadapi, apakah tim bangsawan yang dipimpin oleh Liger dan raksasa yang sangat kuat, atau apakah itu tim semacam ini dengan pemahaman diam-diam, kekuatan rata-rata, dan kekuatan yang kuat. Yang terakhir jelas tidak sekuat Liger dan pendekar pedang harimau. Masalah terbesar dengan yang pertama adalah bahwa Liger Juggernaut dapat menghancurkan kelompok sendirian dan tidak pernah melewatkan satu tembakan pun. Tang San memilih yang pertama. Oleh karena itu, Liger Juggernaut berdiri di depan mereka. 4 rekan tim dari Liger Swatseng tidak lemah sama sekali, 3 adalah urutan ke-8 dan 1 adalah tahap awal urutan ke-9. Populasi keempat orang ini juga berbeda. Sorak-sorai memekakkan telinga, hampir semuanya untuk Liger dan raksasa. Di Kolosseum Kota Keri, Liger Swatseng memiliki penggemar yang tak terhitung jumlahnya, dan dia bahkan dikenal sebagai objek paling dicari bagi wanita dari suku Lion dan Tiger. Liger Swatseng menutup telinga terhadap sorakan ini, dan setelah diam-diam melirik lawan di sisi yang berlawanan, dia perlahan menutup matanya. Baginya, tidak peduli siapa lawannya, dia akan tetap mengalahkan lawan, membegal lawan, dan kemudian melanjutkan jalannya sendiri. Pikirannya telah terbang keluar dari kota Keri dan ke dunia luar, dan dia telah mencari jalannya sendiri untuk menjadi dewa. Dia sangat bertekad bahwa dia akan dapat menemukannya. Dia ingin membuktikan kepada 2 keluarga emas bahwa Bibrida-nya jauh lebih kuat daripada yang disebut ras murni. Dia ingin memberi mereka kembali penghinaan yang dia derita sebagai seorang anak. Tampaknya konyol baginya bahwa 2 keluarga emas besar sekarang merayunya, karena 2 keluarga emas besar tidak mengetahuinya, dan dia menganggap mereka sebagai musuh daripada milik. Duel hari ini, semua orang pasti sudah menantikannya sejak lama. Dalam pertempuran hari ini, satu pihak ditakdirkan untuk menjadi bangsawan, sementara pihak lain mungkin binasa. Tim Shrek, yang dikenal sebagai harapan umat manusia, mereka telah datang. Sepanjang jalan, bertarung melawan yang kuat. Musuh telah sering menang, dan akhirnya berdiri di medan perang dari kemenangan ke-10 yang menentukan. Dan tim yang tak terkalahkan, ya, tim kami yang tak terkalahkan, telah tak terkalahkan sepanjang jalan. Tak terkalahkan ini, opini dalam diriku, akan berlanjut. Liger Swatseng, tak terkalahkan, tak terkalahkan, tak terkalahkan. Pada akhirnya, tuan rumah berteriak dengan panik.